Jakarta tak hanya tentang gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Di tengah hiruk-pikuk kota, tersimpan saksi bisu lahirnya kesadaran berbangsa. Sebuah bangunan kolonial yang menjadi titik awal pergerakan modern di Indonesia. Salah satunya adalah gedung yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai Gedung Bekas Stovia. Halo Sobat Jurnalis TV, gedung kokoh peninggalan Belanda di belakang saya bukan hanya sekedar gedung biasa. Disinilah semangat perjuangan pertama kali dikobarkan melalui lahirnya Budi Utomo. Siapa sangka, gedung yang dulunya merupakan sekolah kedokteran untuk pribumi, kini menjadi museum yang menyimpan ribuan memori perjuangan. Seperti apa isi di dalamnya dan apa saja peninggalan sejarah yang ada? Ikuti keseruannya di On Trip, menelusuri fakta menjejaki dunia. Museum Kebangkitan Nasional dulunya merupakan gedung School of Leading Van Indet Arsen yang disingkat dengan nama Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Dibangun pada akhir abad ke-19, gedung ini menjadi wadah pendidikan bagi pemuda dari berbagai daerah untuk menjadi dokter. Namun, di balik tembok ini pula, ide-ide tentang kemerdekaan mulai tumbuh hingga akhirnya pada tahun 1908, organisasi Budi Utomo didirikan di sini. Gedung ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan museum pada tahun 1974 oleh Presiden Soeharto. Menariknya, meskipun usianya sudah lebih dari 100 tahun, gedung ini tetap berdiri dengan kokoh dan mempunyai atmosfer yang seolah-olah kita ditarik ke masa kolonial. Museum ini masih mempertahankan tata ruang sesuai bentuk aslinya, lengkap dengan lorong-lorong panjang dan asrama siswa. Di sini, kita bisa melihat ruang kelas, tempat para mahasiswa kedokteran belajar, serta koleksi peralatan medis kuno yang digunakan pada masa itu. Benda-benda ini menjadi saksi bisu betapa seriusnya perjuangan kaum intelektual pribumi dalam menimba ilmu demi kemajuan bangsa. Safia, selaku edukator di Museum Kebangkitan Nasional, menjelaskan bahwa awal museum ini merupakan sekolah kedokteran untuk pribumi sebelum dipindahkan ke Salemba yang sekarang menjadi FKUI, dan sebagiannya lagi menjadi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Bangunan gedung museum yang masih mempertahankan bentuk aslinya menjadi ikon utama untuk mencapai daya tarik tersendiri. Oke, jadi pertama-tama gedung ini sebelum jadi museum itu merupakan sekolah kedokteran untuk Bumi Putra, namanya adalah Stovia, yang diresmikan pada tanggal 1 Maret 1902. Nah, itu terus berlangsung sampai akhirnya 1926 yang pada akhirnya pemerintah kolonial itu memutuskan untuk dipindahkan ke gedung baru untuk mendukung kurikulum yang lebih baru dan siswa yang tiap tahun terus menambah. Nah, gedung yang baru itu ada di Salemba yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, setelah Stovia dipindahkan ke sana, gedung ini digunakan untuk beberapa sekolah tingkat pendidikan Belanda kayak setingkat SMP dan SMA. Lalu setelah kemerdekaan, gedung ini justru sempat terbengkalai dan justru dihuni oleh beberapa mantan tentara Kenil yang mayoritas itu adalah orang-orang Ambon. Nah, tapi pada tahun 1973 sampai 1974 itu dilakukan pemugaran selama setahun penuh itu oleh Gubernur Ali Sadikin dan akhirnya gedung ini dinamai Gedung Kebangkitan Nasional. Nah, barulah pada 1984 diresmikan menjadi Museum Kebangkitan Nasional, begitu. Selain menyajikan koleksi sejarah, pengunjung akan dimanjakan dengan fasilitas modern. Salah satunya adalah ruang audiovisual atau bioskop mini. Di sini, film dokumenter tentang sejarah perkembangan sekolah kedokteran di Indonesia diputar secara rutin. Selain itu, ruang memorial Budi Utomo juga menjadi tempat yang bersejarah karena menjadi tempat deklarasi perkumpulannya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Museum Kebangkitan Nasional bukan hanya tempat untuk benda mati. Di sini, semangat kepedulian terus hidup melalui kegiatan sosial seperti PAUD untuk anak-anak hingga posko kebakaran. Ini artinya, nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh mahasiswa Stovia dulu masih terjaga hingga hari ini.
Adin, salah satu pengunjung, menjadikan Museum Kebangkitan Nasional sebagai tujuan wisata untuk mempelajari sejarah Indonesia melalui koleksi-koleksi yang tersedia. Terlebih lagi, ruangan yang ikonik seperti ruang rapat Budi Utomo memberi kesan seakan menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Karena saya cari di map yang ada di Jakarta, ternyata ada Museum Kebangkitan Nasional. Karena aku rasa Kebangkitan Nasional itu ya kita mengingatkan lah kalau bahwasanya Indonesia ini bangkit karena peran-peran dari masyarakatnya, yaitu pemuda. Nah, salah satunya dengan cara kita ada di sini, kita bisa lihat, ternyata di sini banyak loh, kayak contoh-contoh tulisan bersejarah, buku-buku, artefak-artefak kuno. Nah, itu tuh yang penting. Museum Kebangkitan Nasional melayani pengunjung setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga 16 sore. Perlu diingat, museum ini tutup pada hari Senin serta hari libur nasional. Tarif masuknya sangat terjangkau. Untuk dewasa hanya dikenakan Rp5.000 saja, sedangkan untuk anak-anak cukup Rp3.000 saja. Dan bagi wisatawan mancanegara, tarifnya Rp25.000. Museum ini terletak di Jalan Abdurrahman Saleh, nomor 26, RT 4, RW 5, Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Tepatnya berada di seberang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Lokasinya yang sangat strategis membuatnya mudah dijangkau oleh siapapun yang ingin berwisata sejarah. Museum Kebangkitan Nasional adalah bentuk nyata bahwa sejarah Indonesia dimulai dari perjuangan dan ilmu pengetahuan. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita lestarikan semangat perjuangan dengan menjadikan Museum Kebangkitan Nasional sebagai jendela ilmu pengetahuan bagi generasi mendatang. Jangan lupa terus update terus di Instagram dan TikTok jurnalis_TV. Saya Muhammad Kusyari Syayuti pamit. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.